Dua pria yang terpegok mencuri buah alpukat ditangkap dan dihakimi massa di Desa Girimulyo, Kecamatan Margas, Kampung Lampung Timur. Pelaku Sanwani, 31 tahun, tewas dan satu lagi bernama Saliman diserahkan ke polisi. Sanwani tewas akibat menderita luka di kepala. Menurut sejumlah saksi, pencurian itu terjadi saat siang hari. Pelaku mencuri sekitar 50 kg buah alpukat yang dipetik dari pohon milik tetangganya. Saat terpergok mencuri oleh korban, pelaku malah melawan. Korban lalu teriak sehingga massa berdatangan dan menghakimi pelaku hingga tewas dan luka. Korban pengeroyokan itu merupakan terduga pencurian alpukat sehingga dilakukan penangkapan yang mengakibatkan pengeroyokan massa, Pak. Kalau korban itu merupakan warga Desa Girimulyo yang beralamatkan di Dusun 14, Pak. Nama korban itu yang meninggal itu Sanwani, kemudian yang saat ini sedang berada di Polres adalah saudara Sanwani. Rumah duka Sanwani di Desa Girimulyo hingga Senin siang masih terus didatangi pelayat dari tetangga dan kerabat. Sementara keluarga pelaku pencurian yang tewas tidak menerima dengan nasib yang dialami Sanwani. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Sudah terkondisikan. Seorang penjamret tewas setelah motornya kecelakaan di Jalan Desa Kota Agung Tanggamus Minggu malam. Pelaku seorang remaja berusia 16 tahun berinisial NF, warga Kota Agung Barat Tanggamus. Mana? Udah, tenang aja, tenang. Udah. Menurut saksi, pelaku tewas saat dalam pelarian usai menjamret ponsel remaja putri yang mengendarai motor bonceng 3. Korban berteriak sambil mengejar pelaku. Diduga panik, pelaku yang mengendarai motor kehilangan kendali saat melintasi jalan rusak dan bergelombang. Pelaku jatuh dari motornya dan tewas di lokasi kejadian. Meninggal ini. Iya. Saya putar balik ke bawah, nyampe bawah ini anak itu udah ngeletak. Rupanya itu terjun mungkin, karena di situ kan ada jalan jelek. Iya. Pas tanyakan dekat situ. Kalau saya nyampe itu udah nggak bergerak lagi memang orang. Oh, gitu. Udah nggak ada. Ya nggak tahu, saya nggak bisa mastiin bahwa itu tewas enggaknya. Cuman yang jelas orang itu udah begini, posisi begini, terlentang gini udah, nggak berdaya. Dan di situ. Mayat NF dievakuasi polisi dan petugas Puskesmas Kota Agung. Kepala Desa Kota Agung membantah jika ada kabar pelaku tewas akibat dimasak. Ya jatuh, Bu, bukan dipukulin, bukan. Ya artinya itu murni kecelakaan kalau menurut keluarga saya ceritanya. Jadi yang cerita itu dipukulin, saya juga kaget. Karena saya datang ke tempat, ke TKP, saya lihat sendiri sudah terlentang, ada polisi juga. Dan kebetulan ambulans saya juga yang bawa, karena saya juga kan manusia artinya, harus saya selamatkan. Hasil pemeriksaan polisi, pelaku NF tewas akibat kecelakaan saat mengendarai motor. Kasus ini ditangani Polsek Kota Agung Tanggamus. Andre Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Orang tua yang mau ini. Meski sudah banyak yang ditangkap, anggota geng motor nyatanya belum juga kapok. Karena terus meresahkan masyarakat, polisi kembali menangkap 5 anggota geng motor di Bandar Lampung. Para tersangka langsung dibawa ke Mapolda Lampung pada Senin siang. Para tersangka ditangkap saat akan tawuran. Polisi menyita 2 bilah senjata tajam jenis celurit berukuran hingga 2 meter. Setelah diinterogasi, 2 orang berinisial WH dan SF ditetapkan tersangka atas kepemilikan senjata tajam. Polisi masih memburu kawanan geng motor lainnya yang kini kian meresahkan karena menyerang warga dan kerap terlibat tawuran. Polisi bertekad memberantas geng motor. Berhasil mengamankan 3 orang dan 7 orang berhasil melarikan diri dengan barang bukti 1 bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang kayu berukuran 100 cm. Dilanjutkan lagi
Setelah itu diserahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung untuk diproses. Selanjutnya jam 5, tim patroli tadi berhasil juga mengamankan 2 orang lagi di bawah flyover untuk Suropati. Yang diamankan 2 orang dan 6 orang berhasil melarikan diri dengan barang bukti 1 bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang kayu yang berukuran 120 cm. Kedua tersangka dijerat pasal 2 Undang-Undang Darurat tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam tanpa hak serta terancam hukuman 15 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan. Sebuah kertas segel bertuliskan aset barang rampasan negara KPK ditempel petugas Komisi Pemberantasan Korupsi di kaca depan gedung Lampung Nahdien Center di Kelurahan Rajabasa Raya, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung, Senin siang. Gedung milik mantan Rektor Unila Karomani terpidana kasus suap penerimaan mahasiswa baru itu disita sebagai pengganti uang denda. Dari total 8.750 juta rupiah yang harus dibayar, Karomani baru bisa membayar denda 4,5 miliar rupiah. KPK akan melelang emas seberat 2 kg hasil sitaan untuk menutupi uang denda Karomani. Jika belum mencukupi, maka tanah gedung LNC hingga isinya juga akan dilelang hingga mencukupi denda seluruhnya. Barang ini dirampas negara, kalau ada sisanya dikembalikan ke terdakwa Pak Karomani ya, terpidana. Artinya ada pilihan yang 1,5 tadi. Kalau besok ini ini kita menghitung emasnya dulu betul, ya. Ini kita kira-kira ya, kita tadi ngobrol sekitar 2 kilo ya. Besok kalau Pak Karomani ada uang untuk itu, boleh dibayar ke KPK. Jadi ini nggak disita nih Pak? Jadi nggak disita. Sebelumnya Karomani divonis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan 10 tahun penjara dan denda senilai 400 juta rupiah. Ia juga diwajibkan membayar denda kerugian negara senilai 8,75 miliar rupiah. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.